Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar teknik industri. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu bagian dari IISE Body of Knowledge, yaitu dua area penting dalam teknik industri, Facility and Energy Management, dan Quality and Reliability Engineering. Selain teori, kami juga mengangkat studi kasus dari jurnal internasional untuk memperkuat pemahaman tentang penerapan konsep-konsep ini di dunia kerja. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Alicia Cahaya Rizky, kemudian ada Deta Ragil Prayoga, Nailul Autor Hudan Pratama, dan Kayla Aura Azahra. Yang pertama, Facility and Energy Management. Pada bidang Facility and Energy Management, fokusnya adalah mengatur bagaimana fasilitas fisik seperti pabrik, gudang, atau pusat distribusi dirancang dan dikelola agar alur kerja efisien dan energi terpakai secara optimal. Contohnya dalam pabrik, bagaimana penempatan mesin, jalur perpindahan material, hingga sistem penerangan dan energi listrik diatur sehingga tidak ada energi yang terbuang. Intinya, fasilitas yang dirancang dengan baik menyebabkan penggunaan energi lebih hemat sehingga biaya operasional menjadi turun. Jadi desain fasilitas dan manajemen energi itu tidak bisa dipisahkan. Berikutnya ada quality dan reliability engineering. Di sini kita tidak hanya memastikan produk yang dihasilkan berkualitas, tetapi produk tersebut juga harus awet dalam jangka panjang. Quality engineering berfokus pada pencegahan cacat, sedangkan reliability engineer berfokus pada daya tahan dan keadaan produk dan sistem. Jadi hanya bagaimana produk ini dibuat dengan baik, tapi juga apakah produk ini tetap berfungsi sesuai standar setelah digunakan dalam waktu yang lama. Untuk menghubungkan teori tadi dengan praktik industri, kami menggunakan jurnal berjudul Integrated Maintenance Methodologies for Energy Sector Facilities. Studi kasus ini membahas fasilitas energi seperti perangkat pembangkit listrik yang menggunakan 3 strategi pemeliharaan sekaligus, yaitu preventif, prediktif, dan korektif. Lalu di industri energi, biaya operasional sangat tinggi dan kegagalan peralatan bisa menyebabkan kerugian besar. Masalah utamanya adalah banyak perusahaan masih menerapkan pemeliharaan yang terpisah-pisah. Jurnal ini mengevaluasi metode pemeliharaan terpadu yang menggabungkan 3 strategi pemeliharaan menjadi satu sistem dalam pengambilan keputusan. Hasilnya sangat signifikan, yaitu downtime berkurang 40-60%. Kemudian biaya pemeliharaan turun sekitar 20%, lalu keandalan sistem meningkat sekitar 50%. Artinya perusahaan yang mengelola pemeliharaan dengan pendekatan integrasi terbukti jauh lebih efisien dan hemat biaya. Pemeliharaan sering dianggap sebagai aktivitas yang terjadi setelah kerusakan, namun data menunjukkan jika pemeliharaan dilakukan dengan buruk, kapasitas produksi bisa menurun 5-20%. Permasalahan yang sering terjadi adalah perusahaan hanya fokus pada satu strategi pemeliharaan, misalnya hanya preventif, tanpa mempertimbangkan data aktual kondisi alat. Jurnal ini menawarkan solusi berupa pemeliharaan terintegrasi. Ada 3 referensi konsep besar yang dijadikan dasar dalam kegiatan ini. Yang pertama ada RCM atau Reliability Constraint Maintenance, fokus pada analisis resiko kegagalan alat. Yang kedua ada TPM atau Total Productive Maintenance, melibatkan operator untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada ISO 55000 atau Asset Management, menekankan bahwa pemeliharaan harus selaras dengan strategi organisasi dan nilai aset. Yang habis itu ada metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode kombinasi antara kuantitatif atau analisis data keandalan menggunakan wearable
dan machine learning, dan kualitatif atau studi kasus. Ya. Proses ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada pengumpulan data real time, yang kedua ada pendukung pengambilan keputusan, yang ketiga ada pelaksanaan rencana pemeliharaan. Lanjutkan. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dengan pemeliharaan terintegrasi, biaya operasional berkurang karena perusahaan tidak lagi bekerja dalam mode pemadaman kebakaran. Selain itu, insiden kecelakaan kerja juga turun hingga 50%. Karena jadwal kerja menjadi terencana, tidak ada tekanan untuk memperbaiki peralatan dalam keadaan darurat. Pada tabel terlihat perbandingan sebelum dan sesudah metode pemeliharaan terintegrasi diterapkan. Uptime meningkat dari 92% menjadi 97%. Downtime tidak terencana turun dari 700 jam jadi 250 jam. Lalu ada MTBF naik dari 100 hari menjadi 150 hari. Dan biaya pemeliharaan turun dari 10 juta dolar jadi 8 juta dolar. Jadi, data membuktikan bahwa pendekatan ini bukan hanya teori tetapi memberikan dampak nyata. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pemeliharaan yang terintegrasi bukan hanya meningkatkan keandalan alat, tetapi juga menghemat biaya, meningkatkan keamanan, dan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya ada referensi yang diambil dari studi kasus artikel tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.